Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi bu'itsa bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala aidan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id Masjid Nurul Iman yang cintai Allah Subhanahu wa taala. Belum lama, sebulan yang lalu kita masih melantunkan marhaban, marhaban ya syahrul Ramadan. Namun pada kemarin kita sama-sama dengan tidak terasa, waktu begitu berjalan dengan cepat, kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Seluruh kita di sini bersedih, seluruh orang-orang yang beriman merasakan kesedihan. Demikian juga penduduk langit, penduduk bumi dan para malaikat, semuanya menangisi kepergian Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak tahu apakah kita masih akan berjumpa dengan Ramadan tahun 1445 Hijriah mendatang. Belum tentu kita mampu untuk, atau Allah berikan kesempatan untuk menemui kembali bulan Ramadan. Maka kita berdoa pada kesempatan ini, semoga Allah istijabah doa kita, agar Allah sampaikan kita, umur kita kembali kepada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika dalam Ramadan kemarin kita bersyukur bahwa ibadah, amal soleh, infak, sedekah, siam dan qiyam kita sudah optimal, maka marilah kita pada kesempatan ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya, yaitu nikmat untuk menjadi orang yang beriman, sehingga pada bulan Ramadan ini Allah berikan derajat takwa. Masih banyak kelalaian-kelalaian, masih banyak waktu-waktu yang terbuang secara mubazir, masih banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan, dan sedikitnya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan.
Marilah pada kesempatan ini kita beristighfar sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa beramal soleh, beribadah yang lebih banyak lagi pada kesempatan yang akan datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika awal Ramadan bahwa disebutkan ketika datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wasuffidatis syayatin, dibelenggulah syaitan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah dibelenggunya itu secara majazi atau secara hakiki, secara kiasan atau arti yang sebenarnya. Banyak juga yang menganggap bahwa artinya adalah hakiki, misalnya Imam Al-Qurtubi, Imam Hambali, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lain. Tapi kebanyakan mazhab yang tiga mengatakan bahwa hal ini adalah maknanya makna majazi, yang artinya adalah setan dibelenggu untuk tidak bisa lagi mengganggu manusia, atau upaya setan berkurang, karena pada saat ini dikatakan as-saumu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Maka pada bulan Ramadan janganlah kita kemudian melakukan perbuatan yang yarfus, perbuatan rufus, perbuatan yang tercela, atau kita melakukan menghina orang lain. Dan ketika datang orang menghina kita atau ngajak berantem, maka kita katakan inni mru'un shaimun, maaf saya sedang berpuasa. Berarti hawa nafsu kita berhasil dikendalikan oleh bulan Ramadan, oleh puasa bulan Ramadan. Itulah makna majazi daripada setan dibelenggu. Lantas bagaimana sekarang? Sekarang berarti setan sudah dibebaskan kembali. Mereka siap menggoda-goda kita kembali, menjerumuskan kita kembali, mengajak kita memenuhi neraka-neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Namun kemudian dalam Al-Quran beberapa kali dikatakan bahwa Iblis berkata, meminta kepada Allah untuk ditangguhkan. Dan dia berjanji bahwa qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaan Engkau, maka aku akan menyesatkan seluruh manusia semuanya. Namun ada yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan bala tentaranya, para syaitan, jin dan manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang hamba-hambamu yang mukhlasin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Di sini ikhlas itu asal katanya akhlaso, yakhlisu, ikhlason. Maka fa'ilnya adalah mukhlisin, orang yang ikhlas. Tapi kita di sini menjumpai istilah baru yang namanya, bukan baru, istilah dalam Al-Quran yang disebut dengan mukhlas. Apa bedanya mukhlis dengan mukhlas? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mukhlis, orang yang ikhlas adalah orang manusia biasa yang berupaya untuk selalu ikhlas amal ibadahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata kita ini adalah semoga termasuk dalam mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Tapi seorang mukhlasin adalah orang-orang yang telah Allah anugerahi kepadanya keikhlasan yang tanpa batas. Berarti mukhlas ini adalah derajatnya lebih tinggi daripada mukhlis. Sehingga kita bisa melihat dalam Al-Quran Nabi Musa alaihissalam, wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Nabi Musa alaihissalam disebut dengan mukhlas. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam pun demikian, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya ia, Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk hamba-hambaku yang mukhlasin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kemudian orang yang mukhlasin tidak bisa diganggu oleh syaitan, bahkan oleh iblis sekalipun? Dan pada bulan Ramadan ini melatih kita untuk menjadi mukhlasin, menjadi orang-orang yang ikhlas. Orang beramal soleh itu motivasinya ada 3. Ada 3 jenis orang motivasi beramal soleh dan beribadah. Yang pertama disebut dengan ar-rajul, yang kedua disebut dengan al-khawfun,
dan yang ketiga al-arifun. Ar-rajun adalah orang yang beribadah karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia roja, dia optimis bahwa pahala Allah akan mengalir kepadanya ketika dia beribadah dan beramal soleh. Itulah ar-rajun. Dan kita pada bulan Ramadan ini begitu dibuka peluang-peluang beribadah karena pahalanya dilipat gandakan beratus-ratus kali lipat. Maka kita pada bulan Ramadan kemarin ibadahnya Masya Allah. Masjid-masjid penuh. Qiyamul Lail tidak pernah kita tinggalkan. Tilawah ada yang 1 kali khatam, ada yang 2 kali khatam. Dan ada yang teman saya yang sampai 15 kali khatam. Ada yang 12 kali khatam. Berarti kalau 15 kali khatam, 2 kali sehari, 2 hari sekali dia mengkhatamkan. Subhanallah. Pahala begitu dibuka. 1 huruf diberikan pahala 10 itu di hari biasa. Di bulan Ramadan ditambah lagi. Kita pada saat itu masih menjadi orang-orang yang ar-rajul, menjadi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang yang beribadah karena al-khaufun. Dia ini takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala, takut siksa kubur. Maka dia kemudian taat dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya bulan Ramadan ini dengan bulan Ramadan saja sudah cukup jika kita mengetahui rahasia-rahasianya untuk mengantarkan kita menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Menjadi min auliyaillah, di mana inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah, para aulia Allah, dia tidak merasakan ketakutan dan kecemasan. Hidupnya penuh bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk lebih bisa memahami, kita bisa melihat sebuah fenomena ketika seorang ulama dari Yaman, dari Tahtarim, Hadramaut, yaitu Syekh Salim Al-Hadrami, pada hari terakhir bulan Ramadan, ba'da asar, beliau mengumpulkan manusia dan beliau kemudian meniru orasi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat tersebut banyak orang tidak bisa menerima kematian Rasulullah. Sebagian lagi kemudian murtad kembali dan sebagian lagi tidak bisa menerima, bahkan seperti Sayyidina radhiyallahu anhu tidak bisa menerima. Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka akan aku tebas lehernya. Maka kemudian dengan tenang Sayyidina Abu Bakar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum." Bahwa sungguhnya Muhammad itu adalah rasul dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Maka apakah kalau ia wafat atau meninggal atau terbunuh, kalian akan berbalik kepada agama yang sebelumnya. Mendengar ini maka para sahabat sadar kembali. Umar yang tadinya marah kemudian tunduk dan mengatakan seakan-akan aku tidak pernah mendengar, belum pernah mendengar ayat tersebut, padahal beliau hafal Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat tersebut kemudian Syekh Salim Al-Hadrami mengatakan bahwa mirip dengan ucapan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Ramadan telah berakhir. Barang siapa menyembah Allah karena bulan Ramadan, maka bulan Ramadan telah pergi dan berakhir. Namun barang siapa menyembah Allah karena Allah semata, maka sesungguhnya dia Allah selalu hidup dan tidak pernah mati. Ajakan tulus nan bijak dari Syekh Salim Al-Hadrami ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingatkan kita semua, orang-orang yang mayoritas muslim yang kebanyakan ibadahnya meningkat drastis pada bulan Ramadan, tapi dengan berlalunya bulan Ramadan terjadi juga penurunan yang drastis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seakan-akan Allah diagungkan hanya karena Ramadan,
Dan begitu Ramadan lewat, berlalulah semuanya. Tadi adalah orang-orang yang ar-rajul. Sehingga kita saat ini saatnya kita naik peringkat ketakwaan kita. Dari ar-rajul tidak salah. Ar-rajul benar. Beramal soleh, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, itu hal yang benar. Akan tetapi ketika kita ingin kita berada dalam keimanan yang kokoh, maka kita bisa meningkat derajatnya menjadi al-arifun, yang beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari ini, walaupun pelipat gandaan pahalanya sudah habis, sudah hilang, akan tetapi kita tidak menurun secara drastis ibadah kita. Mungkin menurun adalah hal yang wajar, tapi menurunnya tidak terlalu drastis. Yang tadinya qiyamul lail setiap malam, tarawih setiap malam, saat ini tidur bahkan subuh pun kelewatan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka cukuplah dengan Ramadan kita bisa meningkat peringkat ketakwaan kita. Dari seorang ar-rajul atau dari seorang al-khaufun kita menjadi al-arifun. Inilah yang dikatakan bahwa cukup Ramadan menjadikan kita sebagai kekasih Allah, menjadi wali Allah. Jika kita mampu untuk merenungkannya dan mengamalkannya. Karomah dari wali Allah itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan karomah hissiyah. Karomah hissiyah adalah karomah-karomah keajaiban-keajaiban yang disebut dengan khariqul adah. Terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidupnya yang tidak masuk kepada nalar manusia. Dan ini Allah berikan kepada wali-wali Allah dari masa hari akhir nanti. Akan senantiasa ada. Akan tetapi ada karomah yang kedua. Yang insya Allah di antara kita ini banyak yang Allah berikan karunia. Yaitu karomah yang lebih hakiki. Karomah ma'nawiyah. Yaitu adalah luzumut ta'ah. Kita diberikan kemudahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya bertanya kepada Ustadz Kristianto. Tadi malam saya tanya. Beliau warga Pondok Bambu yang khatamnya itu dalam bulan Ramadan ini 12 kali. Dan beliau sudah melakukan khatam 12 kali atau lebih sejak tahun 2010. Berarti sudah 12 tahun. Saya tanya apa resepnya? Dan apakah ada khariqul adah dalam kehidupan Pak Rizdi? Dia menjawab, wallahu a'lam. Tapi Allah begitu ringankan saya membaca Al-Quran. Kalau lagi membaca Al-Quran, rasanya tidak ada ngantuk sama sekali. Tidak ada lelah sama sekali. Beliau bisa habis isya, sholat, habis tarawih, dia bisa baca Al-Quran sampai sahur. Tanpa merasakan ngantuk. Bahkan katanya dia pernah mengalami COVID. Dia tidak pedulikan COVID-nya. Dia baca Quran saja terus. Alhamdulillah besok hari COVID-nya sudah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teman saya juga, karena kebetulan dia adalah staf di kantor saya di HMI, yaitu Ahuna Tosim, orang Pulau Gadung. Sudah 15 tahun senantiasa dalam bulan Ramadan menghatamkan 15 kali. Bahkan pernah 16 kali. Kita bisa mengalami, mungkin sebagian dari kita 1 kali saja berat, 2 kali saja sudah memaksakan diri, 3 kali sudah empot-empotan. Ini bisa 15 kali. Inilah yang disebut dengan karomah ma'nawiyah luzumut ta'ah. Allah memberikan karomah kepadanya berupa dimudahkan untuk taat. Bayangkan 15 tahun istiqomah, 15 kali khatam setiap bulan Ramadan. Itulah karomah yang Allah berikan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang yang berilmu tentang Allah dan dia terus-menerus berada dalam ketaatan kepadanya dan mengikhlaskan hati di dalam ibadahnya. Subhanallah. Maka yang paling pertama tadi apa? Kita harus tahu bahwa dia punya ilmu tentang Allah. Menjadi ulama. Jalur-jalur kewalian yang paling utama, yang paling mudah, yang paling jelas adalah jalur keilmuan. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza lam takunil ulama'u awliya Allahi fama 'ala wajhil ardi min wali." Kalau saja ulama itu tidak dikatakan sebagai waliullah, maka di dunia ini tidak ada wali.
Orang yang berilmu akan lebih mudah untuk mencapai taraf ma'rifatullah, mencapai taraf ma'rifah, dan juga mencapai taraf hakikat. Maka kalau kita punya anak-anak, upayakan dia memiliki ilmu yang cukup. Kalau bisa disekolahkan di sekolah-sekolah agama yang benar, sekolah agama yang bonafit, kalau perlu sampai ke Universitas Madinah dan seterusnya. Maka insya Allah itu adalah jalan kewalian yang sangat luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang waliullah itu memiliki beberapa ciri, dan kita akan melihat bahwa hal itu digembleng dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah seorang waliullah itu akan banyak mengingat Allah. Hari-harinya, detik-detiknya, menit-menitnya senantiasa ingat Allah. Dalam berbagai aktivitasnya selalu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tujuan utama hidupnya adalah ridho Allah. Ketika dia ada pilihan harus melakukan A atau B, maka dalam pikirannya mana yang kira-kira Allah ridho. Bahkan dia tidak peduli orang lain tidak ridho kepadanya, yang penting Allah ridho kepadanya. Dia tidak peduli kalau dunianya diganggu, kalau rizkinya diambil orang, bahkan karena baginya yang penting, yang paling penting adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah definisi dari inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak sedih dan tidak cemas, bebas dari stres, depresi, karena di hatinya tidak ada dunia, walaupun dunia di genggamannya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah para waliullah ini adalah orang-orang yang menyerahkan tadbir pengurusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak merasa sedih, tidak merasa gundah gulana, bahkan ketika menerima musibah, karena dia yakin musibah pun adalah kebaikan ketika Allah ingin mengangkat derajatnya, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah bahwa waliullah ini dikaruniai dengan luzumut ta'ah. Dia dimudahkan untuk taat. Maka ketika kita pada hari ini, pada hari-hari ke depan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat, itulah tanda-tanda kewalian yang Allah berikan kepada kita. Semua dari kita bisa menjadi waliullah, cuma memang kadarnya berbeda-beda. Kita berupaya untuk derajat kewalian kita ini terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang disebut dengan kasyaf, kita bisa mampu menangkap hakikat hidup ke dunia maupun akhirat ini dengan sebenarnya, dengan sebaik-baiknya. Dan yang kelima adalah seorang waliullah, maka dia dianugerahi memiliki kemampuan untuk mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan bahwa la yu'raful wali ilal wali. Tidaklah seorang wali itu dikenali kecuali oleh wali. Dia akan sangat hati-hati untuk berperilaku buruk kepada orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kita lakukan dengan buruk, tukang sampah, pengemis, ternyata adalah waliullah. Bayangkan ketika kita memperlakukan buruk seorang waliullah, maka Allah berfirman dalam ayat kursi, dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumandangkan perang kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam hadis Bukhari Muslim. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berilah kepada kami rizki untuk bisa mencintaimu, dan rizki berupa mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan rizki untuk bisa melakukan amal-amal yang meningkatkan kecintaanmu kepadaku. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, maka semoga kita pada bulan Syawal ini, yang kita ketahui Syawal itu syawala yushawilu syawalan, yang artinya adalah peningkatan. Kalau kita ibaratkan bulan Ramadan adalah bulan diklat, pasukan atau kesebelasan sepak bola didiklat selama 3 bulan untuk bisa menghadapi pertandingan tingkat nasional atau internasional. Maka bukti diklatnya berhasil adalah dia bisa menang dalam pertandingan tersebut. Sebagaimana kita pada saat ini, bulan Ramadan adalah bulan diklat,
Maka bukti bahwa Ramadan kita berhasil, jika kita berhasil, kita menjadi orang bertakwa, kita berhasil dalam 11 bulan pertandingan kita berikutnya. Sehingga ma'asal muslimin rahimakumullah, hal ini menyadarkan kepada kita bahwa Syawal masuk, Lebaran masuk, bukan berarti kemudian ibadah-ibadah ketaatan kita hilang. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ibratu bikamalin nihayah wala binaqsil bidayah, bahwa kesempurnaan ibadah itu bisa dilihat dari akhirnya, bukan dari kekurangan-kekurangan dalam melaksanakannya. Maka dengan ini kita bisa, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa istiqomah luzumut ta'ah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad